every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hai guys, kita nge-reading tarot lagi. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, malam ini kita narot lagi. Cuman kali ini narotnya based on special request dari sahabatku sendiri, dari sister in life gue sendiri. Gue gak sebut nama ya. Oke, jadi dia tuh pada dasarnya apa ya, bukannya worried ya, tapi dia mempertanyakan pernikahan dia dengan suaminya, karena sebelumnya suaminya itu pernah ketahuan selingkuh, tapi nggak dia ceraiin. Cuman dia bilang sama gue, if it happens for the twice, yeah, I'm sorry to say, I have to say goodbye gitu kan. And somehow dia punya belief, karena dia memang indigo, teman gue ini. Dia kalau punya indigo kan, which is ya dia bisa melihat juga kan. Sebenarnya dia bisa melihat tanpa minta tarotin gue, cuman dia minta validasi dari gue untuk ngecek apakah benar yang dia lihat secara vision, atau dia lihat secara mata batinnya, apakah itu memang benar. Makanya dia minta validasi dari tarot gue, bener gak itu semuanya. Makanya dia tadi minta, bilang sama gue, Katia tolong dong tarotin soal laki gue, apakah memang dia selingkuh atau enggak. Karena ya udah punya background sebelumnya kan, lakinya pernah selingkuh, jadi ya wajar sih nggak percaya sama lakinya. Dan sangat wajar karena lakinya juga kan kerja di luar kota, jadi memang sering keluar kota untuk seminggu atau 2 minggu gitu kan. Ya memang sih balik lagi ke Jakarta, cuman sering keluar kota karena memang proyeknya di luar kota. Jadi wajar sih kalau memang terjadi ya suatu pertanyaan kalau memang ada. Jadi gini, orang yang kerja di luar kota, kalau memang ada sedikit perubahan sikap atau ada sesuatu hal yang mencurigakan, pasti ya itu sangat gampang nge-trigger pasangannya mempertanyakan, sebenarnya lo tuh setia gak sih sama gue gitu kan. Karena orang yang kerja di luar kota itu ya sebenarnya sangat riskan sih, sangat riskan yang namanya selingkuh gitu kan. Karena jauh dari pasangan kan, wajar lah jauh dari pasangan, ya akhirnya selingkuh gitu kan. Namanya juga laki-laki, punya kebutuhan biologis yang nggak bisa ditahan. Nah mungkin kalau cuma selingkuh sekali, oke lah, dimaafkan, dimengerti. Tapi kalau selingkuh udah lebih sekali sih, itu namanya bukan wajar lagi, itu namanya ya bad habit jatuhnya kan gitu. Jadi dia nanya sama gue, oke, Beb, I can say your word, I can mention your name here ya. Oke, kita pakai, awalnya kita akan pakai Rider Tarot, basic tarotnya seperti biasa, 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, dan bottom of the deck. Oke, kartu pertama, aduh ini berat nih. Oke, kartu pertama adalah, lo nanya kan, suami lo selingkuh atau enggak? So itu say yes, he is, he might, or maybe he was. Gue nggak tahu ini memang ada perselingkuhan, tapi gue nggak tahu ini perselingkuhan yang sekarang atau perselingkuhan dia yang dulu. Tapi memang ada third party situation, third party, 3 orang. 3 of cups, cups itu represent hati, perasaan. Ada 3 orang, berarti ya ada 3 orang melambangkan perasaan, which is ya third party situation. Sorry to say, yes. Jadi gini, gue hanya membacakan secara general, karena story yang sebenarnya lo yang tahu, jadi ya lo yang simpulkan sendiri ya. Ini yang perselingkuhan lama dia, yang third party ini nih, apakah perselingkuhan lama dia atau perselingkuhan baru dia. Oke. Di sini saat gue shuffle, jumping 2 kartu, jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu 2 of sword dan 8 of sword. Oke.
di gambar di kedua kartu ini sama-sama gambarnya cewek, matanya tertutup. Cuman yang satu, cewek ini badannya terikat, tangannya terikat, dan dia dipenjara oleh pedang-pedang yang mengelilingi dia. Sementara yang satu ini, yang Two of Swords, cewek matanya terikat, dia sendiri pegang dua pedang, tapi tangannya, badannya tidak terikat. Sebenarnya Two of Swords ini, dia sebenarnya bisa membuka atau merilis matanya itu biar nggak ketutup. Dua kartu ini represent orang yang lagi anxiety atau memang ada masalah lah gitu ya. Maksudnya ada masalah yang memicu orang ini menjadi anxiety dan anxious gitu loh. Karena dia saking anxiety-nya, dia seperti terpenjara, terperangkap sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia mau pintar, dia bisa membuka tutup mata ini. Karena kan ini matanya tertutup, tapi kan tangannya basically nggak keikat kan, dia bisa nurunin pedangnya, dia bisa buka tutup matanya ini. And when you open your eyes, you could see the fact that you want to see, that you have to see. Okay? Nah, di sini ada kartu ketiga, ada kartu Nine of Swords. Orang kesulitan tidur karena dia anxiety, dia jadi sulit tidur tengah malam, dan itu lo banget cuy, lo banget beb. Lo kan sering begadang juga sama kayak gue tengah malam kan. Oke. Ini efek dari ketiga kartu ini ya. Ini efek dari ini ya. Efek dari party situation ini nih, gitu loh. Oke. Ini ada kartu keempat, Five of Cups, gambar orang yang lagi sedih, dia tertunduk, dan di bawah orang ini ada 5 cups, 3 cups jatuh, 2 cups sebenarnya masih berdiri. Kalau mau lihat dari sisi positifnya, kenapa orang ini tidak terfokus pada 2 cups yang masih diri aja? Kenapa orang ini terfokus hanya pada 3 cups yang sudah terlanjur jatuh? Sebenarnya ini is about choices. Choices, gimana caranya lo menanggapi situasi ini. Lo mau menanggapi situasi ini dengan positif, atau mau menanggapi situasi ini dengan negative way. Which is pasti negative way adalah anxiety, depresi, anxious, apalagi sedih. Tapi basically ini kartu yang sedih, dan cups itu kan represent perasaan. Ya, ini sedih karena bukan karena uang, tapi karena sakit hati, kecewa karena ada third party situation tadi. But somehow, if you can make it out this, if you can work it out this, you could walk away and be victory. You could get your victory, your own victory. You could have your own victory. Jadi bener kan? Bisa, ini semua tergantung dari lu. Kalau lu ingin membuka mata lu dan melihat sesuatu itu sebagai suatu fakta yang real, maka lu akan dapatkan victory. Tapi kalau lu tidak, terus-terusan terpenjara dalam anxiety lo sendiri, terpenjara dalam ketakutan lo sendiri, dan lo tidak mau membuka mata lo akan dapatkan kesedihan ini. Kan ya, seperti gue bilang kan nih, cups ini kan ada yang diri, ada yang jatuh. Ini kan dua cups ini memang adalah pilihan. Lo pilih yang mana? Berfokus pada yang jatuh, cups yang jatuh, atau berfokus pada cups yang masih diri? Tergantung dari lo melihat situasinya. Kalau lo melihat situasinya dari cups yang jatuh ini ya mas, lo pasti akan sedih, akan anxiety, akan anxious, nggak bisa tidur ujungnya. Tapi kalau lo mau berfokus pada cups yang masih diri ini, which is in a positive way, you could have victory with you. Faktanya apa? Hanya lo yang bisa, yang
hanya lo yang bisa nge-reveal dan tahu faktanya apa. But the thing is, oke, ini first part udah, kita masuk ke twist part ya. Twist part di sini ada The Emperor, ada 2 kartu. Saat gue shuffle 2 kartu ini jatuh, jadi gue ambil dua-duanya, ada The Emperor dan The Empress. Emperor dan Empress, basically they both couples. They both couples. Sebenarnya lo sama laki lo ini ya bisa dibilang jodoh, kapelan sebenarnya. Lo, oke, ini kartu keduanya, Three of Wands. Lo bertahan di situasi yang buruk. Lo mencoba bertahan di situasi yang buruk. Apapun yang terjadi, lo berusaha menutup mata lo. Dan akhirnya kartu ketiganya, The Death. The Death di sini bukannya kematian ya, tapi lebih ke reconciliation, lebih ke transformation. Ya mungkin ini adalah apa ya? Kalaupun misalnya lo lebih memilih untuk bercerai karena laki lo, let's say, tahu selingkuh untuk kedua kalinya, lo nggak perlu sedih dengan situasi yang ada. Kenapa? Kalau lo nggak sedih, anggap aja itu adalah bagian dari proses hidup, spiritual awakening lo. Kalau lo bisa menghadapi ini semua dengan baik, maka lo akan dapatkan victory. Dan di sini jelaskan reconciliation, not reconciliation, tapi lebih ke transformation. Transformation kan jelas sesuatu yang rusak, yang toksik, diselesaikan, dihabisi, dibikin kelar. Untuk apa? Memang menyakitkan memang, tapi memang harus dibikin kelar sesuatu yang toksik itu. Karena kalau nggak dibikin kelar ya toxicity itu akan terus menggerogoti lu selama hidup lu. Dan kalau memang lu sudah mengakhiri semuanya, sakit sih sakit, kecewa sih kecewa, sedih sih sedih, tapi jangan terlalu berlarut-larut, karena ini akan membawa lo ke tempat yang, atau ke posisi, atau ke situasi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih better lah. Seperti gue bilang tadi kan, transformation itu bukan suatu hal yang mudah loh, itu suatu hal yang besar, menyakitkan, tapi it brings goodness, it brings positive in your life in the future, buat kehidupan lo ke depan. Dan kalau memang di sini ada 2 orang ya, ada Knight of Pentacles dan ada King of Cups. Di sini emang dua-duanya laki-laki. Kalau memang lo lebih memutuskan bercerai sama laki lo karena laki lo ketahuan selingkuh lagi, nanti kedepannya lo akan dapetin 2 orang ini. Ada 2 orang yang akan ngedeketin lo. Yang satu, si Knight of Pentacles ini kayaknya earth sign, entah itu Taurus atau Capricorn atau Virgo, tapi yang jelas dia itu jalannya memang slow atau lambat, tapi pasti. Dan dia punya uang, tapi memang gak terlalu banyak. Cuman kalau lo dapet si King of Cups ini Cups ini kan represent water sign, sama kayak lo kan Pisces. Water sign itu represent Pisces, Scorpio, and Cancer. Sebenarnya lo cocok sama sesama water sign itu, lo cocok entah itu sama Scorpio atau entah itu sama Cancer atau sama Pisces juga cocok sebenarnya ya. Orang ini, kalau lo dapetin orang ini atau lo lebih milih orang ini jelas punya, dia memang lebih tua dari lo ya, tapi dia lebih wise, dan jelas dia punya posisi, dia punya power, karena dia adalah seorang king, dia punya duit gitu loh, dibanding si Knight of Pentacles ini. Dibanding si Knight of Pentacles ini, si King of Cups ini jauh lebih punya posisi, lebih punya duit, dan lebih stabil emosionalnya karena dia sudah lebih mature atau lebih tua. Ini kalau dari sisi lo, setelah lo nikah, setelah lo cerai, ya lo kan ada 2 orang yang deketin lo ini gitu.
Tapi kalau memang ini dilihat dari sisi laki lo yang sekarang, dua orang ini bisa aja selingkuhan laki lo. Yang satu zodiaknya entah Capricorn atau Virgo atau Taurus, yang satu lagi zodiaknya water sign, kalau nggak Scorpio, Cancer atau Pisces juga gitu. Karena walaupun di sini cowok, dua-duanya cowok, yang satu Knight, satu Kings, bukan berarti ini cowok ya. Karena tarot itu genderless, tarot itu tidak mengenal gender. Jadi di kartunya cowok keluarnya king atau knight, tapi bisa aja dalam kehidupan nyata itu sebenarnya perempuan gitu loh. Kalau tergantung dilihat dari perspektif siapanya yang menjadi pelakor, siapanya yang berselingkuh atau siapanya yang dideketin sama lawan jenis. Kalau memang si perempuan yang deketin ya berarti knight sama king ini ya berarti cowok yang deketin gitu kan. Tapi kalau ternyata dilihat dari posisi permasalahannya, yang dideketin itu adalah si cowok, which is itu suami lo, berarti orang-orang yang dua ini nih yang deketin suami lo ya pasti cewek-cewek lah. Mana mungkin suami lo dideketin cowok, jadi kalau suami lo banci ya. Nah suami lo bukan homo cuy. Jadi intinya memang ada dua orang yang akan ngedeketin, either ini ngedeketin cowok lo atau suami lo, atau ngedeketin lo. Tapi kalau ngedeketin lo pasti terjadi saat kalian sudah bercerai. Oke, bottom of the deck-nya ada the Empress. The Empress. No, sorry, salah. Bukan the Empress. Nine of Coins atau Nine of Pentacles. Di sini terlihat perempuan yang kaya. Dia pakai baju bagus. Perempuan itu lagi berdiri. Bajunya bagus dan mahal ya terlihatnya. Perempuan itu berdiri di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah kebun atau kebun duit yang ada pohon duitnya. Dan ini adalah lu tuh sebenarnya tuh kayak gini posisinya, kesebutin nama lu deh. Lu tuh kayak gini posisinya, lu emang orang kaya kan, bapak lu tajir, punya perusahaan logistik, punya kebun sawit, kurang apa lagi hidup lo. Cuman aja sayangnya harta lo dibajak sama mak tiri lo. Kalau nggak ada mak tiri lo kan seperti ini. Lo adalah perempuan kaya sebenarnya. You have power, you have your own power, you have your own money. So you don't need badass, you don't need shithead like your husband to be your husband. You could find, but you could find another one. You could find the better one. Gitu dong. Oke, kita coba baca lewat deck yang lain ya. Ini decknya Keep of the Lights. Apa sih? Gue lupa deck gue. Keeper of the Light yang ini. Ini decknya Archangel kayaknya. Bukan Archangel sih. Ya pokoknya Divine Master gitu deh. Oke, kartu pertama. Seperti biasa aku pakai 5 spread, 3 spread, confirmation card, and bottom of the deck. As an overall energy, di sini ada Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Iya sih, you are loved unconditionally. Tapi gini aja deh, paling gampang gini aja. If you don't trust someone, if you don't trust your husband, not even your husband, ask your spirit guide and ask God also through prayers. Ask God to give you a sign. If your husband not good, then God will give you a sign directly. Gitu loh, daripada kesalahan ya. Karena kalau percaya tarot itu adalah suatu hal yang sebenarnya tidak boleh. Tarot itu hanya media untuk cari tahu aja, istilahnya media ya sebentar lah untuk bukan problem solving tarot itu, tapi lebih ke ya bigger picture aja sih. Lebih ke apa ya, gambaran sementara aja,
tetap aja balik lagi lo minta petunjuknya lebih jelas tuh ke Tuhan. Di sini ada kartu kedua, Lady Venus. Bilangnya download and understanding. Truth is being revealed. Oh my God. Deep inside are coming from heaven and the astral realm. Truth is being revealed. Truthnya apa? Your husband infidelity. Atau terusnya adalah your husband had been cheating on you behind your back. Sorry to say. That's what I see from the card. I'm just try to reading it ya. Gue hanya membaca apa yang terlihat di kartu. Tapi memang jujur aja dari awal when I see your, gue memang belum pernah ketemu laki lo secara langsung sih ya. Tapi dari fotonya, saat gue ngeliat foto laki lo, honestly I don't feel good tentang dia. Gak tahu kenapa, gue kan orangnya kan selalu merasakan orang lain tuh kan dengan energinya dia. Kalau emang orang ini energinya terlalu jelek, terlalu negatif, kelakuannya terlalu buruk, itu pasti energinya tuh ketarik sama gue yang nggak baik gitu loh. Gue jujur aja ngeliat foto laki lo, I smell some fishy. I mean like there is something that he tried to hide from you. There is a secret that he tried to hide from you. I don't know what it is, but that's what I could feel. That he definitely tried to hide something from you. There is something hidden from you. Probably his infidelity, or maybe he tried to be cheating on you. That's why he tried to not kebuka, not open to you. Itu dia, makanya gue bilang kenapa pas pertama kali ngeliat foto laki lo ya, gue ngerasa aduh kok fishy banget ya nih orang ya, kok kayak ada something fishy ya, something yang disembunyikan gitu loh. Energinya tuh gue nggak bisa bilang itu negatif, tapi yang jelas itu bukan energi positif. Yang jelas gue saat ngelihat foto laki lo tuh energinya tuh nggak enak di gue. Dan gue sangat percaya dengan intuisi gue dan energi yang gue tarik, karena energi itu tidak bisa dimanipulasi, nggak bisa. Pikiran orang bisa dimanipulasi, tapi energi tidak bisa dimanipulasi. Sementara intuisi itu adalah kata hati kecil. Hati kecil tidak bisa dimanipulasi, karena itu adalah petunjuk dari Tuhan. Makanya kan selalu dibilang, percaya dengan hati kecil lo, percaya dengan intuisi lo, karena itu memang yang sebenar-benar ya. Kayak kartu ketiga ada, what is this? Bridget inner strength. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. See, lo tuh sebenarnya punya power, cuy. Power lo apa? Ya, spiritual power as an indigo. Lo punya itu. Lo tuh sebenarnya bisa melihat. Tapi entah kenapa lo kayak nggak mau ngelihat fakta itu. Jadi gini, karena lo punya power itu, ini kan lo kan nanya sama gue via tarot, lo minta validasi gue dari tarotan gue, oke fine gue tarotin, tapi akan lebih baik kalau lo sendiri yang melihat ke dalam. Karena kan itu hubungan lo sama suami lo, itu hubungan internal kalian. Lo sendiri yang harus melihat ke dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya kenapa sih itu terjadi? Kalaupun memang terjadi perselingkuhan, kenapa sih terjadi perselingkuhan? Pasti kan ada sebabnya kan? Dan lo tahu penyebabnya salah satunya apa? Seperti yang gue sering bilang ke lo, sikap lo sama sikap laki lo berbanding terbalik. Laki lo adalah Libra. Libra itu orang yang apik dan apik rapih ya. Sementara lo Pisces, lo tipikal yang berantakan, sorry to say, and males. Mut-mutan juga pula. Dua-duanya mut-mutan soalnya nih, Libra dan Pisces tuh mut-mutan. Dua-duanya juga suka membesar-besarkan masalah, sih istilahnya lebay. Nah itu dia. Banyak hal yang menjadi, ini secara internal ya, banyak hal yang menjadi pemicu perselingkuhan itu terjadi. Harusnya lo melihat ke dalam, kenapa sih terjadi ini, dan apakah benar memang suami gue selingkuh. Lo harusnya bisa melihat secara internal ke dalam. Caranya gimana? Ya pakailah power lo punya spiritual power juga, bahkan level lo kan di atas gue. Lo udah indigo full, gue kan belum, gue kan masih setengah-setengah, karena level gue belum sampai ke taraf
indigo total kan. Gue kan third eye chakra gue, mata ketiga gue belum sebenarnya kebuka. Gue belum bisa lihat setan, belum bisa berkomunikasi sama astral, gue belum bisa mendengar astral berbicara atau mendengar suara astral. Yang gue bisa adalah intuisi sama narik energi alam, energi orang, itu bisa gue tarik, bisa gue rasakan, tapi lebih ke yang lain belum lah. Oke, di sini ada kartu keempat, Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Oh my. Move beyond limitation. Trust. Cord are being cut. Cord itu kan apa sih? Inti. Inti apa yang di-cut? Nah, lo sendiri dah yang jawab dah. Karena kenapa? You are protected. Lo memang jaga. Lo kan tahu siapa yang ngejaga lo. Tuhan dan spirit guide kan. Move beyond limitation. Lo harus cabut, keluar dari limitasi yang ada. Jangan batasi diri lo. But after you read this, after you saw this video, jangan langsung bertindak impulsif ya. Kalau memang lo mau cerai, coba tolong di review dulu perceraiannya tuh gimana, salah itu di siapa, di lo apa di dia. Coba dipikir baik-baik dulu ya, gitu. Karena lo bukan orang yang toksik, mohon maaf, lo sebenarnya toksik bininya pacar gue, karena bintang kalian tuh sama, Pisces. Tapi lo kan ada di bawah, bukan kendali gue ya, tapi lo menjadikan gue adalah coach spiritual lo dan coach life-nya lo, life coach lo. Dan gue kan udah banyak banget ngajarin, ngerimain lo untuk hal-hal yang bener gitu kan. Misal contoh, makanya jadi cewek jangan males, jadi cewek itu harus rajin masak, bla 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 bla. Kan gue suka ngajarin lo hal-hal yang positif ya. Lakuin aja dulu itu, perbaiki aja dulu ke dalamnya itu gimana. Secara perbaiki kelakuan lo dulu aja. Kalau kelakuan lo udah bener, tapi laki lo masih gesrek, ya udah cut. Tapi kalau kelakuan lo juga masih gesrek, ya wajar laki lo juga gesrek. Ya jangan expect orang untuk berubah kalau lo sendiri juga nggak mau berubah atau nggak bisa berubah. Don't expect better person if you cannot be the better version of yourself. Tuh, ini kartu kelima. Commander Ashtar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. See, take action, man. You have to take action. Whatever happens in your marriage, take action. If you want to fix your problem, your marriage problem, take action. But if you cannot fix your marriage, karena itu udah terlalu toxic, kayak marriage-nya si pacar gue itu, ya udah, forget it. Let go, cut, let go, move on, and healing. Okay. Ada 5 spreadnya udah, kita masuk ke 3 spread. Ada kartu El Moria, awakening presence. The universe is with you. See, wear a clock of protection and love. You see, kalaupun ini terjadi, kalaupun misalnya perceraian itu terjadi karena memang adanya perselingkuhan, anggap aja ini adalah spiritual awakening loh. Kartu kedua, Lord Shiva, transcendence. Oh my God. Rise up, honor your inner voice. Step are being given. Dance with the universe. Transcendence. Walk out, walk away. Bilang kan? Rise up, honor your honor your inner voice. Rise up, man. Bangkit. Jangan terpuruk terus, capek. Oke, kartu ketiga, Lady Portia. Portia or Portia, gimana itu, terserah. Spell it outnya gimana. Divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Do what you feel is right. Kalau memang lo pikir perceraian itu adalah hal yang terbaik, ya udah lakuin aja. Tapi kalau memang lo masih bisa
lo berpikir masih bisa nih gue try to work it out, try to fix it up, ya udah try to fix it, just do whatever you think is right. Okay, 3 5 spread udah, 3 spread udah, buat confirmation cards. Saat ku shuffle dua yang keluar, jadi ya sudah lah ya, gue ambil dua-duanya. Sini ada kartu Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. See, lo tuh mungkin kurang komunikasi sama laki lo kali, ini harus diperbaiki. Dan kartu keduanya ada Diana, focus intention, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome. See, expect the best possible outcome, cuy. Okay, bottom of the decknya ada Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. See, ini part of your spiritual awakening. Same with me. Ini kartu juga muncul nih kemarin pas gua narotin soal Akang Dani. Oke, kita masuk ke deck yang cukup penting. Tadi decknya sih penting, yang tadi juga penting, cuman ini lebih spesifik lagi sih decknya. Gue pakai Tarot Angel deck, oke, sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, and bottom of the deck as overall energy. Oke, kartu pertamanya ini sering nggak kelihatan ya, karena meja gue kecil. Bukan kecil, meja gue gede sih, tapi udah penuh barang-barangnya. Oke, di sini ada dua kartu. Saat gue shuffling jumping 2, jadi gue ambil dua-duanya. Ini ada kartu 7 of Air dan kartu 5 of Air. Oke, 7 of Air di sini. Plans that need revision, more going on that meets the eye, poor timing. Rencana lo harus ada yang direvisi lagi, man. Nggak tahu rencana apa. Sini yang kartu keduanya 5 of Air, and unwise choices, learn what you can from the situation, review everyone's motive. See, kenapa rencana lo ada yang direvisi, harus ada yang direvisi. Lo harus melihat dari segala cara, dari berbagai sisi. Lo harus mengenali motif semua orang, karena setiap orang pasti punya motif tersendiri, pasti punya motifnya sendiri-sendiri, ya kan? Suami lo, ibu mertua lo, everything that you feel suspicious, atau orang yang lo pikir, aduh nih orang mencurigakan nih kelakuannya, karena memang intuisi lo mengatakan seperti itu, ya. You have to learn first. You have to know first what is their motive behind that, gitu loh. Ini harus ada yang lo jadikan, lo tarik sebagai pelajaran di situasi ini. Pelajarannya apa? To be careful, itu yang jelas. Lebih hati-hati. Jangan percaya orang dengan mudah, sekalipun itu adalah suami lo atau ibu mertua lo. Bukan gue mengajarkan sesuatu yang negatif, tapi gue di sini mengajarkan self awareness. Karena siapa lagi yang bisa memprotek diri lo kalau bukan diri lo sendiri, ya kan? Kalau lo terlalu percaya dengan orang, lo akan sering di using, dan itu sering terjadi kan sama lo, ya kan? Lo sering di using karena lo terlalu baik sama orang, terlalu percaya. Makanya jangan terlalu percaya. Itu lesson yang lo harus pelajari. Karena itu kalau lo tidak mempelajari itu, karena gini, terlalu percaya sama orang, terlalu positive thinking sama orang, memang ada bagusnya, tapi dilihat dari sisi yang mana dulu, gitu loh. Kalau dilihat dari sisi dan lo ketemu sama orang yang kayak apa dulu. Kalau lo ketemu orang yang baik, ya nggak masalah lo positive thinking tentang dia. Tapi kalau lo ketemu orang yang jahat, ya lo positive thinking, yang ada lo dibabat. Dan itu bukan, that's not wise choices, that's so unwise choice dibilangkan di sini. Jadi memang
tidak semuanya itu positive thinking itu ada suatu hal yang baik, tergantung dari sikonnya. Lihat case by case. Karena ya hari gini ya, we cannot trust people very easily. Not even our husband, not even our boyfriend, or even our mother-in-law. The only thing that you could trust, only two. God, satu, Tuhan, dan diri lo sendiri. Hanya dua itu yang lo bisa percaya 100%. Sisanya jangan percaya 100%. Even me, even tarot. Karena kenapa? Gue bukan Tuhan. Jadi jangan terlalu percaya sama gue. Tapi apa yang gue bilang, apa yang ada di tarot ini, mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan lo. Bisa dijadikan gambaran ke depannya tuh harus kayak gimana sih gitu loh. Ini agak berantakan, oke? Di sini kartu keduanya sama, jumping 2 kartu. Jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu Knight of Earth, loyal, dedicated, honorable, and kind. Time to buckle down and get things done. Honor your commitment and guardian angel. See? Try to buckle down, which is lo harus diminta untuk cabut dari situasi ini, apapun situasinya. Dan di kartu kedua ada Six of Air, things are looking up, the end of a difficult situation. Taking a trip, see, you're taking a trip, man. Lo harus pergi untuk keluar dari masalah ini, apapun masalahnya. Kalau di sini memang masalah perselingkuhan, toxicity, getting out from that. Bukan gue menyarankan lo untuk cerai, tapi kalau memang perceraian itu adalah hal yang terbaik, ya kenapa tidak? Daripada lo terus-terusan berkutat sama toxic marriage, toxic relationship, buat apa? Ya kan? Kita hidup kan untuk bahagia. Dan yang bisa membahagiakan diri kita cuma kita sendiri. Yang bisa memperjuangkan kebahagiaan kita ya memang cuma kita sendiri. Belajar dari kasusnya Kang Dani, belajar dari kasusnya pacar gue. Dia tidak bisa tegas mengambil keputusan padahal pernikahannya toksik, ya sudah. It means that is his doom. Dalam arti ya, kalau dia tidak bisa tegas mengambil sikap, ya dia akan berakhir dengan depresi, which is itu adalah kematiannya dia. Secara kasarnya itu adalah kematiannya dia. Karena kan dia tahu dia ada masalah toxicity. Kan bininya Kang Dani dengan laki lo 11-12 kelakuannya. Cheater, ya mungkin laki lo nggak main dukun, tapi bininya Kang Dani main dukun kan. Bininya Kang Dani juga matre gitu. Jadi ya also to say, bukan gue memprovokasi orang untuk bercerai, tapi seperti gue bilang tadi, kalau memang perceraian adalah jalan yang terbaik, kenapa tidak? Karena daripada kita terus-terusan tersangkut atau terus-terusan berkutat dengan situasi yang toksik, dengan pernikahan yang toksik, ya buat apa gitu loh? Buat apa pernikahan itu dipertahankan kalau ternyata memang toksik, beracun? Ya harus di-cut lah, karena cuma lo sendiri yang bisa memperjuangkan kebahagiaan lo. Siapa lagi bisa memperjuangkan kebahagiaan lo? Tuhan pun tidak akan. Ingat ya, satu hal, lo bisa berdoa sama Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, tapi kalau lo nya sendiri tidak bergerak, lo nya sendiri tidak berusaha, maka Tuhan tidak akan membantu lo. Contoh gini, gampang, lo butuh pekerjaan tapi lo nggak usaha, lo nggak ngelamar sana sini, lo cuma berdoa, Tuhan tolong, hamba butuh kerjaan, hamba butuh duit. Terus kalau lo nggak berusaha, emang itu duit bakal datang dengan sendirinya ke depan mata lo, jatuh gitu dari langit sekepok duit ratusan ribu? Kan nggak gitu, nggak begitu caranya, nggak begitu prosesnya. Ya lo harus cari kerja dulu, ya kan? Dari kerja, dapetin kerja, nabung, baru lo punya uang banyak, kan begitu. Tapi kalau misalnya ya di sini juga sama, di sini juga ada sesuatu yang toksik membuat lo nggak bahagia, ya sudah, pilihannya dua, lo fix it up, lo perbaiki, atau cerai. Kalau memang sudah diperbaiki nggak bisa, udah pakai mediasi segala nggak bisa, udah mentok karena memang pasangan lo itu terlalu toksik, ya sudah, tinggal mau nggak mau cerai, tok palu. That's the only way. Karena yang seperti gue bilang, yang bisa
memperjuangkan kebahagiaan lo cuma diri lo sendiri. Kalau lo ingin bahagia, ya lo harus berjuang juga untuk kebahagiaan lo. Jangan cuma minta ke Tuhan, jangan cuma pasrah. Tuhan tidak akan memberikan solusi, Tuhan tidak akan membantu lo kalau lo sendiri tidak bangun untuk berjuang dan berusaha mempertahankan atau mendapatkan kebahagiaan yang lo cari itu. Oke guys, ini ada sama ya, kartu ketiga, jumping 2 kartu, jadi gue ambil dua-duanya. Di sini ada kartu Seven of Water, a complex decision, the need to do research, stop procrastinating. See, lo harus mata-matai, do research. Bener gak sih suami lo selingkuh? Karena jangan hanya mengambil keputusan satu pihak tanpa ada bukti. Oke. Ini kartu keduanya, Queen of Air, independent, experience, realistic and witty, objective decision making, clearing away all that no longer serve you, seeing the humor in the situation. See, clearing all the situation which is not serve you. Ya, jadi kalau memang ada situasi yang menurut lo, aduh nggak benar nih, nggak baik nih, nggak beres nih, cut. Sorry to say, cut. Oke. Kartu keempat ada Nine of Water, your wish would come true, concern fade away, a love of life. See, your wish is come true, Montek. Kenapa? Ya ini, apapun yang nanti lo harapkan, lo inginkan akan tercapai. Tapi ya itu, segala toksisitas yang ada di dalam hidup lo, cut dulu satu-satu. Itu ya, gimana toksik? Gini, kalau lo menyimpan sesuatu yang toksik, itu akan ngeblok energi positif tuh masuk, akan ngeblok positive things masuk ke dalam hidup lo, karena masih ada toksik di dalam hidup lo kan. Salah satunya cara, ya lo clearin dulu tuh toksik segala racun-racun yang ada dalam hidup lo clearin, lo beresin, lo bersihin. Setelah itu bersih, baru nanti abundance, rezeki, segala macam kebahagiaan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi ya itu, clearkan dulu semua toksik yang ada dalam hidup lo. Oke. Kartu kelima ada The Magician, Archangel Raziel, you are ready, you have the resource or the ability to manifest them. Life is magical. Sih, manifestment, banyak doa, banyak afirmasi ke Tuhan, manifest ini ke Tuhan dan ke semesta, apapun yang lo mau. Tapi balik lagi, selain manifestasikan itu, cut dulu ya, clearin dulu semua energi negatif yang ada dalam hidup lo, termasuk orang-orang yang negatif, di-cut-cutin dulu deh, baru nanti semua bisa. What the fuck is that? No, I heard some sound. Oke, di sini 5 spread yang udah masuk ke 3 spread. Ada Awakening, Archangel Gabriel. Look at things from a different perspective. A temporary standstill. It's important to be yourself. Sih, awakening, lo mau lagi awakening kan barengan sama gue. Awakening, it feels like shit memang, tapi somehow it brings positif sih kalau emang kita bisa menarik lessonnya dengan baik, supaya kita nggak remedial lagi, supaya kita nggak dikasih awakening yang sama lagi ke depannya. Oke, kartu kedua, Unity, Archangel Sandalphon, traditional viewpoints or methods, spiritual organization, seek out mentors and like-minded friends. Mentor, ya lo udah dapet kan mentor, like-minded friends tuh gue. I teach you a lot, man, and I will teach you good things as long as I could and as long as I live. Karena kan gue udah janji sama spiritual guide lo, gue udah janji sama almarhum ibu lo, gue udah janji sama Kiki adik lo untuk ngejagain lo, untuk ngajarin lo hal-hal yang benar. Oke, I will do it. Gue akan protect lo as long as I could ya. Oke, di sini kartu ketiganya ada sama dua kartu jumping saat gue shuffle, jadi gue ambil dua-duanya. Ada kartu Ten of Earth, dan ada kartu Five of Earth. Oke, sini Five of Earth, fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, a certain self-employment.
lack of money. This is your situation right now. Actually, this is also my situation. But just believe in ourselves that we could get better in the future, okay? Stick with that point. Stick with that positive things. Ten of Earth, a very happy family life, financial security, finding magic in the little things in life. See, we're looking for abundance, to have finance, to have happy home life, happy family, and financial security. See, dari Five of Earth, yang nggak punya duit, lack of money, jadi ke Ten of Earth yang memang abundance, yang memang full of money, full of duit. Hujan gengs tuh, berarti kan artinya pembacaan tarot ini di blessing sama Tuhan ya, sama Allah. Because apa yang gue baca nggak kaleng-kaleng. Ini based on intuisi gue aja sih. Oke, one confirmation cardnya ada Three of Earth. Three of Earth. The power of creativity, recognition for very high quality work. Be a team player, sih. Be a team player, Monik. Lo nggak bisa bekerja sendiri. Lo butuh teman, lo butuh partner. Salah satu yang jadi partner in crime lo siapa? Yang menjadi partner in life lo, sister in life lo siapa? Ya gue lah, siapa lagi? Ya kalau lo nggak jadi coaching sama gue, aduh hidup lo mon bakal hancur lo bon, kayak hidup bininya Akang Dani. You cannot be a toxic as that, karena lo sama bininya kamu ini sudah punya indikasi yang sama, punya toxicity yang sama, karena kalian sama-sama Pisces, sama-sama gila belanja, sama-sama impulsif kalau marah. Kalau itu sih sama-sama malas. Jadi don't be that kind of person. Gua akan mencoba untuk mengajarkan lo hal-hal yang lebih positif dan lebih baik. Untuk apa? For your better self in the future. Okay? Bottom of the deck ada Four of Air. Time to rest or take a vacation. Allow more time before making a decision. Meditation. Monik, you have to meditate. May provide answer. See? Kan udah dibilang sama si Fiel. Udah dibilang juga sama Pak Jirin kan. Meditate, Monik. Meditate. Meditation. You will find the answer. Hah? Apa percaya sih kadang-kadang jadi orang. Makanya jangan bandel. Rest deck ya, deck terakhir di pembacaan tarot yang di-request sama teman gue ini. Oke? Sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, bottom of the deck. Oke? Kata pertama, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. See? Passion. Lo emang ada passion Simon sama laki lo. You have that kind of passion, man. You have that kind of passion. Kata kedua, word waiting for. Divine timing is at work in your life. See? Divine timing lagi bekerja dalam hidup lo. Gua nggak tahu apa maksudnya ini, tapi pastinya apapun yang terjadi dalam hidup lo, you will get the best what you want. Tapi itu memang divine timing. Ini regarding your money juga ya, your harta, your money yang udah dirampas dari yang sudah dirampas sama ibu tiri lo itu. Lo akan dapetin kok semua itu yang lo inginkan, tapi memang divine timing. Sama kasusnya kayak gue sama Dani, kalau ditanya kapan gue bersatu sama Dani, ya divine timing, Monik. Gue juga nggak tahu jawabannya, karena ingat, timing is always God's decision, dan hanya Tuhan yang tahu kalau bicara timing. None of the great psychic in the world could read 100%. A great psychic in the world could only read 80%, but the rest of the 20% is a God secret. Okay? Kata ketiga, romantic feeling.
Your feelings are real and worth exploring. Iya, lo memang perasaan lo genuine atau tulus buat laki lo si Benchit. But I don't know about this feeling. Basically, kenapa gue meragukan suami lo? Ingat, suami lo itu adalah Libra, air sign juga kayak gue. Lo tahu sendiri kan kelakuannya air sign kayak apa? Player, demen flirting, kanan kiri oke, tengah bawah hayu, depan belakang oke, atas bawah yuk. Ya udah nature, mau gimana coy. Sementara kan lo tipikal orang yang setia banget dan expect kesetiaan penuh dari pasangan lo, tapi ya nggak bisa begitu sama orang Libra. Sorry itu saya kalau Libra yang lain gue nggak tahu, tapi most Libra yang gue kenal, most Libra yang pernah gue berurusan di hidup gue, ya seperti itu. They are, sorry, cheater kalau cowoknya ya, tapi kalau cewek sih enggak. Ini kata-kata chemistry, there are a strong magnetic attraction here, yes. Maybe lo sama laki lo emang punya chemistry yang kuat, ya, tapi kalau chemistry aja tanpa adanya kesetiaan ya sama juga bohong kan. Kalau dia setia tapi dia enggak, sama juga bohong. Oke, kata kelima ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Ya, express your love mon, kan gue udah bilang kali-kali bersikaplah bukan manja ya, tapi lo lakuin apa yang gue lakuin, lo lakuin ke laki lo apa yang gue lakuin ke Dani. Treat him like a king, seperti yang gue lakuin ke Dani, I treat him like my king. Nah, lo gimana gimana juga laki lo mau setia kalau lo nya juga ya pengen dimanja, ya boleh dimanja, itu oke, tapi not every time dong lo dimanja. Lo pengen dimanja, tapi lo juga harus bisa manjain laki lo. You have to treat him like a king, gak bisa lo cuma expect satu sisi doang. Lo cuma pengen dimanja tapi lo sendiri gak manjain laki lo, yang gak bisa lah, it's unfair for them. Ya kalau sesuatu yang unfair ya wajar sih ada perselingkuhan, itu loh. Oke, ini five of spreadnya udah. 3 stepnya ada satu, love yourself first. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. See? Lo harus lebih mementingkan diri lo dulu. Try to change yourself first to be a better person. Sebelum lo expect macam-macam ke laki lo, sebelum lo expect macam-macam ke pasangan lo, harus berubah, ini harus itu. Lo ngaca dulu deh. Healing, kata kedua, healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Forgive your parents, mom. Forgive your cruel stepmother. That's the thing that you have to do first. Forgive her, let go. Everything naturally. Baru bisa, itu akan menyelamatkan kehidupan percintaan lo. Dan juga maafkan kesalahan suami lo sih. Jadi kalau lo nggak bisa handle ini ya, berarti saya harus tahu. Nah ini ada kata new love. New love sendiri bukan berarti harus orang baru ya, bisa juga dari orang lama. Tapi dari orang lama cuman situasi percintaan yang diperbarui, yang di-renewal. A new person has stirred your romantic feeling. Ya, nggak harus orang baru, bisa jadi orang lama sih. Tergantung dari lo-nya. Atau 5 step udah, 3 step udah, cuman confirmation card. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. See? Kenapa ini gonjang ganjing terjadi dalam pernikahan lo? Memang udah skenario Tuhan sama semesta, mau gimana lagi. Ini hal yang ini juga sama terjadi sama gue dan Dani, dan kartu ini juga sama keluar dalam masalah gue sama Dani. Mungkin gak di tarutannya kemarin, tapi di tarutan sebelumnya. Lo bisa cek sendiri deh tarutan gue soal Dani di channel YouTube channel gue. Oke, bottom of the decknya, oh shit, ini yang gue takutin. Separation, cerai, sorry.
time part from your partner is on the horizon. Kalau lo nggak bisa make work things out, so everything has ended to be separate alias cerai. So to say, man, I'm just telling it is what it is, gitu. Okay? Guys, tadi tarotan yang di request sama temen gue, so capek, energinya berat ya. So I think that is for now. Thank you for watching my video. Sekarang udah jam berapa sih? Jam 2:30. So gue mau tidur dulu. Okay, thank you for watching my video. See you next video. Dadah.